Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya sampaikan di awal perayaan Ekaristi ini, bahwa tema renungan kita adalah misi hidup manusia. Pertanyaan tentang apa arti dan tujuan hidup adalah pertanyaan mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam diri kita sebagai manusia, dalam proses terus-menerus menjadi itu bisa berarti dalam proses bertumbuh, baik secara fisik maupun secara mental dan spiritual. Orang bertumbuh dari hari ke hari, orang berkembang dalam pergantian malam dan siang, dan setiap orang dalam proses menjadi ini bergulat dengan beberapa titik dalam kehidupannya, bergulat dengan beberapa persoalan dalam hidupnya, dan berjuang untuk beberapa harapan dalam hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika manusia Kristiani atau orang beriman meyakini bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah sedemikian indah, sedemikian baik, maka ia menciptakan manusia menurut gambar dan citranya, maka tentu Allah punya tujuan mengapa ia menciptakan manusia. Allah punya rencana untuk kehidupan manusia, atau Allah punya alasan mengapa ia menghadirkan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya banyak orang setelah memperoleh berita pertobatan yang diwartakan Yohanes Pembaptis dalam 3 minggu berturut-turut ini, sejak kita masuk dalam minggu Advent, Yohanes Pembaptis terus-menerus mewartakan berita pertobatan. Minggu lalu masih jelas dalam ingatan kita, Yohanes menyampaikan bahwa yang berbukit-bukit harus diratakan, dan yang berlembah-lembah harus ditimbun, serta yang jalan yang berkelok-kelok akan diluruskan. Gambaran tentang diri manusia yang tinggi hati, atau manusia yang begitu rendah diri, atau pikiran manusia yang berkelok-kelok, hendaknya diluruskan, ditimbun dan diratakan. Gambaran itulah yang menyatakan tentang manusia diajak untuk bertobat. Setelah Yohanes memberitakan itu kepada begitu banyak orang-orang datang untuk dibaptis. Mereka mau mengikut apa yang diajarkan Yohanes. Setelah mereka dibaptis, pertanyaan mendasar sekarang mereka lontarkan kepada Yohanes. Dalam Injil tadi mereka bertanya kepada Yohanes, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Orang yang bertanya terus-menerus dalam hidupnya adalah orang yang memikirkan tentang misi hidupnya, misi panggilannya. Setiap saat ketika kita menghadapi situasi pekerjaan tertentu dan persoalan-persoalan tertentu, hendaknya kita sama dengan orang-orang dalam Injil tadi bertanya, apa yang hendak kami lakukan atau kami perbuat? Pertanyaan itu mengandung tentu banyak makna.
Mereka bertanya demikian karena mereka ada dalam suasana kelepasan, kegembiraan, di mana dosa-dosa mereka diampuni dan mereka dibaptis. Sekarang kelemahan mereka dan segala yang membelenggu hidup mereka dilepaskan oleh Yohanes, dan kini mereka siap untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup mereka. Pertanyaan ini menunjuk pula pada suatu keadaan di mana orang tidak puas pada suatu posisi dalam hidup atau keberadaan dalam tingkat sosial masyarakat. Entah menganggap dirinya sebagai orang yang dibesarkan dalam masyarakat, ningrat bahasa lainnya, darah biru bahasa berikut. Orang tidak puas dalam sekedar tatanan-tatanan seperti itu, tapi orang bertanya tentang apa tujuan dari semua ini. Tidak puas dengan posisi itu. Gambaran itu juga mengajak orang untuk terus bergerak maju, meraih yang lebih, bukan hanya keadaan saat ini. Bahasa orang pintar mengatakan tidak tinggal dalam zona nyaman, tapi orang siap untuk menyambut resiko berikutnya. Memang misi dan visi hidup kita selalu beresiko, selalu menghadapi tantangan. Ibarat seseorang yang ditunjuk menuju ke suatu tempat tugas yang baru, entah imam, entah seorang pekerja sosial, atau apapun tugas seseorang, dia ditunjuk, dia menemukan resiko baru dalam tugasnya. Saudara-saudari terkasih, hidup harus bertumbuh dan berubah, bukan hanya berubah tetapi harus berbuah. Dan itulah jawaban Yohanes kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Kepada para pemungut cukai yang bertanya, Yohanes mengatakan, tugas kamu bukan berarti meninggalkan pekerjaanmu sebagai pemungut pajak, pemungut cukai, tetapi tugasmu adalah jangan menagih lebih dari apa yang ditentukan. Artinya, jangan menipu, jangan memeras. Kepada para prajurit yang bertanya kepada Yohanes yang datang untuk dibaptis, Yohanes mengatakan, jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan pemerasan. Saudara-saudari terkasih, dan kepada banyak orang Yohanes mengatakan, jika kamu mempunyai 2 helai baju dan temanmu tidak memiliki, hendaklah kamu memberikan salah satunya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, maka misi atau tujuan hidup manusia adalah untuk berbakti kepada Allah, berbakti kepada yang menciptakannya dalam bentuk melayani sesama dengan tulus, melayani sesama dengan ikhlas dalam setiap tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita tinggalkan segala yang buruk dalam hidup, segala yang merusak kehidupan tatanan bersama, tetapi marilah kita mengikuti anjuran-anjuran Yohanes Pembaptis hari ini dalam Injil, sehingga kita kelak dapat menyambut Dia yang akan datang dalam perayaan Natal nanti, yakni Mesias, Yesus, Allah Sang Juru Selamat yang kita nanti-nantikan. Amin.